Di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan React.js. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan React.js. Kalau kita lihat di dokumentasinya, ada beberapa cara ketika teman-teman mau menggunakan React.js. Yang pertama, kita bisa menambahkan React.js ini ke dalam sebuah website atau website yang sudah ada. Atau kita juga bisa menggunakan tool change, dan di sini ada beberapa tool change yang direkomendasikan oleh React.js. Yang pertama ada Create React App. Create React App ini adalah tool change yang digunakan ketika teman-teman mau menggunakan atau mau membuat sebuah single page application. Lalu ada Next.js. Next.js ini digunakan ketika teman-teman mau membuat sebuah server-side rendering dengan Node.js. Lalu juga ada Gatsby. Gatsby ini digunakan ketika teman-teman mau membuat sebuah static website. Kita tidak akan menggunakan tool change ini. Di video ini kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menambahkan React.js ke dalam website yang sudah ada. Di sini saya sudah siapkan websitenya, sebuah HTML tag biasa, belum ada apapun. Lalu saya jalankan HTML ini menggunakan web server, di mana nantinya setiap ada perubahan, websitenya akan merender sesuai perubahan yang kita buat. Nah, langsung saja bagaimana cara menggunakannya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali, di sini kita perlu membuat sebuah DOM container di dalam HTML kita. Oke, saya di sini akan buat div. Oke, saya kasih ID misalnya root. Oke, kontainernya sudah kita buat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini kita perlu menambahkan script tag. Ada 2 script tag yang perlu kita tambahkan. Yang pertama yaitu React.js sebagai core library-nya digunakan untuk membuat sebuah elemen atau komponen. Lalu script yang kedua adalah React DOM. React DOM ini digunakan untuk merender elemen atau komponen yang sudah kita buat. Kita copy 2 script ini, lalu saya akan taruh di bawah body sebelum penutup tag body-nya. Sorry, ini ada kesalahan, saya harusnya taruhnya di dalam sebuah body. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat komponen atau elemen di React.js. Sini saya akan tambahkan script tag baru. Untuk membuat elemen, kita bisa menggunakan create element, lalu kita import. Nah, create element ini dia memiliki 3 parameter. Yang pertama yaitu elemen yang mau kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah div. Lalu argumen yang kedua adalah ini untuk props-nya atau ketika teman-teman mau menambahkan atribut di elemen yang mau kita buat. Oke, selanjutnya apa yang kita butuhkan? Biar lebih rapi, saya akan taruh di dalam sebuah variabel, misalkan elemen. Nah, sekarang bagaimana cara kita merender elemen yang sudah kita buat ini ke dalam kontainer yang sudah kita sediakan. Di sini kita bisa menggunakan React DOM. Lalu kita panggil metode render. Di sini dia memiliki 2 parameter. Yang pertama adalah elemen yang mau kita render, which is yang ini. Lalu elemen ini akan dirender di mana? Elemen ini misalnya kita akan render di kontainer yang sudah kita siapkan tadi. Kita bisa menggunakan dokumen get element by id, lalu kita panggil nama id-nya, which is root ini. Oke, harusnya sudah seperti ini. Kalau kita lihat di browser, nah di sini kita sudah melihat div dengan id root, di mana ini adalah sebuah kontainernya, lalu di sini ada div lagi sebagai children-nya. Oke, kalau misalkan ini belum ada apa-apa, saya mau menambahkan atribut di dalam elemen yang kita buat. Misalnya di sini ada ID, lalu saya kasih add, misalnya, lalu ada atribut name, saya kasih nama add juga. Oke, kalau kita lihat di inspect elemennya di sini atribut ID dan juga name-nya sudah render.
Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan, sesuatu atau tag atau apapun yang mau kita render di browser-nya, kita bisa, memasukkan di, argumen ketiganya, misalnya di sini adalah hello from React. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat tulisan hello from React di browser. Kalau misalkan hello from React ini, kita mau jadiin, tag h1, apakah bisa seperti ini? Nah, ternyata tidak bisa. Tag ini akan dirender sebagai string. Nah, gimana cara kita untuk menghandle problem ini? Nah, kita bisa membuat sebuah elemen baru, misalkan saya kasih nama h1, lalu di sini kita buat elemen lagi dengan react with elemen, lalu tag yang mau kita buat adalah h1. Di sini untuk argumen keduanya kita buat sebuah objek kosong, lalu untuk argumen ketiganya kita akan tulis hello from React. Oke. Dan si elemen yang sudah kita buat dan kasih nama kita tampung di dalam variabel h1 ini, kita akan render di dalam atau kita akan passing ke dalam sini. Oke, sekarang kalau kita lihat, kita sudah bisa melihat tulisan hello from React dengan tag-nya adalah H1 atau H1. Itu dia cara menambahkan React.js ke dalam website kita.